Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga kewarasan? Para penjaga kewarasan. Jumpa lagi di channel ini. Hari ini labirin kita masih diserbu kecemasan atas kecurangan yang maha dahsyat. Dan hari ini kita masih terus menerus mengawal tahun politik kita pasca pencoblosan. Secara tidak sadar sebenarnya hari ini ada upaya yang ingin menyesatkan publik. Jadi upaya sesat yang memanipulasi kepentingan publik. Dan ini agak membahayakan. Karena saya melihat ada proses orkestrasi terhadap upaya yang ingin menyesatkan dan memanipulasi publik. Kalau dilihat di berbagai media, di media sosial, di media mainstream, kita masih mempersoalkan untuk mengusut tuntas sindikat yang berkaitan dengan pemilu curang. Bahkan di sebagian kalangan sindikat ini adalah kalangan mafioso. Dan itu sebabnya mereka juga mendorong, menuntut dan mendesak supaya lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas di bidang itu melakukan tugasnya secara optimal. Misalnya saja mempersoalkan Bawaslu jangan bisu. Itu ada di situ. Apa yang menarik untuk diperhatikan? Ternyata ada upaya yang menyesatkan tadi dalam frasa bahasa saya disebut dengan ingin mendelegitimasi proses dan mengubah prosesnya pada tahapan yang lain. Upaya ini ditujukan supaya kecurangan-kecurangan tidak perlu lagi dipersoalkan. Upaya ini ditujukan kita sekarang ingin menindaklanjuti proses pemilu supaya situasinya damai, supaya kita bisa menatap masa depan dan membangun persatuan. Jadi ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi proses, dan ini adalah upaya-upaya hegemonik supaya pikiran-pikiran kita tidak lagi mempersoalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sudahlah, selesailah. Sekarang kita ingin one step ahead, masuk pada situasi yang lain. Jadi upaya-upaya itu terus-menerus dibangun, terus-menerus dilakukan melalui berbagai saluran, khususnya media, baik media mainstream maupun media sosial. Apa yang terjadi? Mari kita periksa. Tiba-tiba labirin publik kita dikepung oleh informasi dan diskursus yang direkayasa yang mencoba mulai mendiskusikan ini kita nanti perlu oposisi atau ada semuanya harus berkoalisi. Jadi kemudian orang dibenturkan pada pertanyaan-pertanyaan, sudahlah, tak perlu lagi mempersoalkan kecurangan. Ini sekarang orang yang mau beroposisi siapa nih? Orang yang mau masuk di koalisi siapa nih? Bahkan kemudian orang juga sekarang sibuk dengan upaya-upaya skenario-skenario yang menyesatkan dengan mulai memunculkan bagaimana komposisi kabinet untuk presiden di masa yang akan datang. Itu terjadi terus-menerus. Bahkan sebenarnya kalau dilihat apa yang dilakukan misalnya saja oleh Presiden Jokowi, beliau mengatakan kalau ada kecurangan-kecurangan, jangan teriak pemilu curang, bawa bukti dan pergilah ke Bawaslu seperti MK. Menurut saya pernyataan seperti ini tidak perlu dikemukakan oleh Pak Jokowi. Tapi poin kedua argumennya, kalau Pak Jokowi diduga dan dituduh orang yang justru cawe-cawe dan bermain, bahkan kemudian sebagian orang mulai menyatakan beliaulah pelaku dari sebagian kecurangan itu atau justru pelaku yang membuat terjadi kecurangan,
Apakah pantas orang yang diduga sebagai pelaku terus kemudian mengusulkan sesuatu untuk menyelesaikan kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukannya itu pada lembaga Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Ada konflik of interest di situ dan kemudian seolah-olah dia sedang cuci tangan bahwa dia tidak menjadi bagian dari pelaku kecurangan. Dan ini menurut saya tidak fair, tidak pantas dilakukan dalam kedudukan beliau sebagai presiden karena tidak menunjukkan sama sekali level of the leadership-nya. Ini yang terjadi yang menurut saya perlu dipersoalkan. Nah, teman-teman, hari ini juga terjadi diskusi-diskusi yang menyatakan mari kita mulai memikirkan dan konsentrasi kepada upaya untuk membangun persatuan. Kepada upaya untuk menjaga supaya tidak terjadi perpecahan, segregasi, dan mungkin konflik-konflik yang bisa mendorong terjadinya eskalasi perpecahan. Dan ini kemudian seolah-olah disesalkan, bukan disesal, didesakkan untuk supaya kita tidak lagi mempersoalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi begitu masif dan sangat mungkin akan mengalami eskalasi kecurangan di ujung-ujung rekapitulasi. Belum lama ini kita tahu bahwa KPU sudah mengakui kesalahannya dan sebagian orang sekarang menuntut, oke, Anda sudah melakukan kesalahan dan harus meminta maaf, tapi tidak cukup permintaan maaf itu. Karena harus ditindaklanjuti oleh berbagai tindakan yang mengkonfirmasi sebagai bagian dari bentuk permintaan maafnya itu. Misalnya saja mendesakkan supaya formulir C1, form C1 itu dibuka. Supaya kita bisa memvalidasi dan memverifikasi suara-suara yang ada di TPS. Dengan melihat verifikasi apa yang dimiliki KPU dengan apa yang dimiliki oleh sebagian masyarakat yang juga mempunyai formulir C1 itu. Misalnya seperti itu. Dan kita juga mengetahui ada begitu banyak kecurangan yang menyebabkan intensi pencoblosan itu lebih memfavoritkan satu kelompok calon tertentu karena memang ada berbagai macam kecurangan yang ditujukan untuk memenangkan calon ini. Nah, sekarang kita tiba-tiba bicara soal persatuan. Nah, ini yang mesti dipersoalkan. Nah, pertanyaannya kan begini. Apakah persatuan bisa dibangun di atas fondasi kecurangan? Apakah persatuan bisa dibangun ketika ketidakjujuran merajalela dan duduk di singgasana kezalimannya? Apakah mungkin dilakukan persatuan? Apakah mungkin dilakukan persatuan ketika basisnya adalah ketidakadilan yang merajalela? Apa mungkin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan. Seolah-olah kemudian persatuan itu bisa hadir ketika kecurangan menjadi merajalela. Orang diminta untuk melupakan kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan, dan kemudian didesakkan supaya membuat persatuan. Tidak akan mungkin ada persatuan di mana kesenjangan dan ketidakadilan yang menjadi basis untuk mendesakkan persatuan itu. Teman-teman, alinea keempat Undang-Undang Dasar menyatakan dengan tegas, Republik ini dibangun untuk mencerdaskan kehidupan rakyat dan juga ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, persatuan itu seyogianya dibangun atas dasar keinginan kuat kita untuk membangun kesejahteraan dan keadilan dan juga untuk mencerdaskan. Kecurangan yang terjadi sungguh tidak mencerdaskan dan harus dilawan. Dan juga yang menjadi sangat penting adalah ketika tiba-tiba saja orang menyatakan bahwa kita harus berpikir tentang masa depan. Kita harus berpikir mengenai hal-hal penting yang akan dijadikan atau dihadapi oleh kita sebagai tantangan di masa depan.
Teman-teman, kalau kecurangan terjadi begitu masif, sistematif, terstruktur, dan well organized, tidak akan mungkin terjadi persatuan. Dan tidak akan mungkin kita bisa membangun masa depan dengan berbagai hal yang tadi disebutkan. Karena apa? Masa depan yang dibangun atas dasar kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan itu tidak akan mungkin menciptakan keadaban, tidak akan mungkin menciptakan keadilan, dan kita juga tak akan mungkin bisa menjadi bangsa yang dahsyat kalau kecurangan itu tak bisa ditaklukkan. Teman-teman, yang paling mengerikan ada 3 mental yang bekerja dan akan menghancurkan bangsa ini. Satu adalah kecurangan itu biasanya berbasis pada transaksi. Lokasi apa, gua dapat apa. Kedahsyatan bangsa tak akan terjadi kalau model tradership itu menjadi bagian penting dari sebuah proses kepemimpinan. Tradership adalah bukan leadership. Trader adalah mental dagang yang transaksional. Yang ini tidak akan mungkin mewujudkan bangsa dan negara yang dahsyat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kita kalau tidak menaklukkan kecurangan-kecurangan ini, kita sesungguhnya sedang merencanakan untuk membangun failed state. Kita sedang secara sengaja merancang kesuraman. Tidak akan ada ketidakjujuran yang bisa membangun masa depan. Itu sebabnya diperlukan orang-orang waras yang terus menghidupkan harapan karena dia berbasis pada optimisme dan menyusun kekuatan dalam sebuah barisan, bukan sekedar kerumunan. Orang-orang inilah yang kelak akan menciptakan masa depan. Selamat datang para penjaga kewarasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.